Halo semuanya, kembali lagi di materi 2D motion graphic. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di pertemuan pertama itu ada squash and stretch. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang anticipation, follow through, slow in, slow out. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang anticipation terlebih dahulu. Nah, perlu kita tahu kalau anticipation itu dianggap sebagai persiapan awal atau ancang-ancang lah, bisa kita bilang. Ibaratkan ketika kita mau memukul, kita kan seharusnya ada ancang-ancang terlebih dahulu ke belakang, baru kita memukul ke depan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah jadi animasi yang kuning itu ketika dia mau ke depan, dia ada ancang-ancang terlebih dahulu ke belakang, seperti itu. Berbeda dengan yang ungu langsung aja ke depan tanpa ada ancang-ancang. Nah, yang kuning ini mengandung unsur prinsip animasi atau menerapkan prinsip animasi anticipation. Nah, kalau kita lihat di keyframe-nya, nah di sini ada 3 keyframe, sedangkan yang yang warna ungu itu hanya ada 2 keyframe, karena kan dia hanya perubahan posisi dari pertama itu di kiri kemudian langsung ke kanan. Nah, kalau yang kuning dia yang pertama di kiri, kemudian ada sedikit perubahan mundur ke belakang sedikit, setelah itu dia baru lanjut ke kanan, seperti itu. Jadi dia ada ancang-ancang dulu di sini, mundur dulu ke belakang. Oke, kita coba praktekkan aja yang anticipation. Sama-sama kita bikin komposisi terlebih dahulu. Kita bikin sama aja, bikin circle seperti ini. Oke, kita pindahkan marker frame-nya, kemudian kita positionnya kita rubah. Yang pertama ini posisi awal. Nah, kemudian nanti posisi akhirnya di sini aja ya. Kita geser. Nah, posisi akhir di sini. Seperti ini. Ini kita ubah jadi easy ease, kita block and easy ease. Nah, ini kan hanya biasa, tidak menerapkan prinsip anticipation. Nah, supaya ada ancang-ancang, kita kasih 1 keyframe lagi, mungkin di sini. Nah, jadi sebelum dia ke depan, dia balik dulu ke belakang. Ini di copy dulu, copy paste, nah, copy paste ke posisi awal, terus kemudian kita tarik agak ke belakang sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita play, ini anticipation, kemudian kita atur di akhir. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk anticipation. Jadi animasi diterapkan di 2D motion graphic, anticipation seperti ini keyframe-nya. Oke, next kita ke follow through. Nah, kalau yang follow through itu, jadi follow through itu tentang bagian ya yang tetap bergerak meskipun bagian utamanya itu berhenti bergerak. Nah, misalkan rambut ya, misalkan rambut itu akan tetap bergerak sesaat ya setelah kita berhenti. Misalkan ketika kita lari ya, kemudian kita berhenti. Nah, setidaknya ada rambut yang masih bergerak ketika kita berhenti. Jadi nggak langsung ketika kita lari kemudian kita berhenti plek langsung rambut juga berhenti, atau bagian lainnya, baju atau entah itu kain lain sebagainya, itu pasti ada yang bergerak. Nah, itu yang dimaksud follow through. Jadi ada sesuatu bagian yang masih bergerak meskipun bagian utamanya itu atau objek utamanya itu berhenti. Nah, itu follow through. Jadi mengikuti lah, ada bagian tertentu yang tetap bergerak meskipun
objek utamanya berhenti seperti itu. Seperti ini kita lihat di sampel. Nah, anggap aja yang besar ini, bulatan besar ini objek utamanya. Nah, yang bulatan kecil-kecil ini objek pengikutnya. Ibaratkan ini yang bulat gede ini kepala, ya, terus yang bulat-bulat kecil ini rambut lah gitu ya. Nah, jadi ketika dia bergerak lari ke depan, ketika dia berhenti, setidaknya ada pergerakan. Jadi ketika dia jalan pun dia bergerak, seperti ada kibasan angin seperti itu. Ini yang dinamakan flow through. Oke, kita coba praktekkan. Oke, pertama kita aktifkan keyframe-nya terlebih dahulu. P, kita aktifkan secara keseluruhan, secara langsung semuanya biar cepat. Kita aktifkan di blok semuanya, kemudian kita geser ke detik 1 aja di sini, dan kita geser animasinya seperti ini. Nah, seperti ini kita bikin easy ease terlebih dahulu, klik kanan, keyframe assistant easy ease biar lebih smooth. Nah, seperti ini kan belum ada prinsip animasinya nih, belum ada prinsip animasinya, follow through-nya belum diterapin. Nah, supaya bisa mengikuti, jadi anggap aja ini kepala kan, ini si rambut-rambutnya, supaya si rambut-rambutnya ini bisa mengikuti. Jadi yang pertama didahulukan animasinya itu yang si kepalanya dulu, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Jadi kita urutkan. Nah, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua kita geser, ini yang ketiga kita geser lagi. Jadi yang pertama berjalan itu yang kepala, ini mengikuti. Kalau kita play, nah jadi seperti itu. Kemudian di akhirnya juga sama, kita diurutkan. Jadi pemberhentiannya juga sama seperti ini, kita urutkan. Nah, cuman kan namanya follow through itu ketika si kepalanya berhenti, yang si ini belum langsung berhenti. Jadi ada sedikit gerakan semacam memantul seperti itu. Oke, kita berarti ketika sampai sini kita bikin sedikit gerakan lagi. Kita geser di sini. Kita copy aja keyframe dari sini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita bikin dua aja gerakan karena si kepala ini langsung berhenti, kemudian si rambutnya ada sedikit gerakan sebelum berhenti seperti itu. Oke, sudah seperti ini, kita bikin seperti ini lagi. Kita atur. Kemudian kita ubah yang animasi ini agak ke belakang sini. Jadi kita agak geser ke belakang sini. Nah, sama yang kedua juga kita geser. Kedua ini kita geser agak ke belakang sini. Kalau kita play, nah kita bikin lebih smooth lagi. Jadi ininya jangan terlalu jauh, titik ininya kita geser. Yang ini juga sama. Kita play. Kurang semua. Salah. Geser lagi. Oke, seperti itu. Next, slow in, slow out. Jadi slow in, slow out itu menegaskan kembali ya bahwa setiap gerakan memang memiliki percepatan dan perlambatannya yang berbeda-beda. Nah, slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat. Jadi awalnya lambat dulu, kemudian menjadi cepat. Nah, kalau slow out
terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Jadi slow in slow out itu awalnya itu lambat, semakin cepat, kemudian dia cepat di tengah-tengah, dan di akhir-akhir dia semakin melambat, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada dua, yang pertama menggunakan slow in slow out, yang kedua tidak. Kalau kita play, nah kita bisa lihat mana yang menggunakan slow in slow out. Kalau dilihat dari segi pergerakannya berarti yang warna biru ya, karena dia dari awal lambat, semakin cepat, semakin melambat. Kalau yang pink itu kan dia datar aja pergerakannya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di graph editornya, nah ini yang warna biru seperti ini. Jadi dari sini lambat, kemudian semakin cepat, nah di tengah-tengah ini cepat banget, kemudian turun semakin lambat lagi, seperti itu. Itu slow in slow out. Oke, kita coba praktekkan. Yang ini kita hapus dulu. Kita pakai yang ini. Kita bikin animasi keyframe-nya dulu, position, dan kita geser seperti ini. Kemudian kita aktifkan keyframe-nya, easy ease-nya, easy ease. Kemudian masuk di blok, masuk graph editor, tarik seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dari sini melambat, semakin cepat, semakin melambat. Kita play. Nah, seperti itu. Gampang banget kan, yang slow in slow out ini simple itu. Tapi ini untuk animasi yang memang baru satu objek, beda kalau banyak objek seperti itu. Oke, itu dia untuk materi kali ini. Silahkan teman-teman praktekkan. Selamat mencoba.